Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagas Dwi Surahman dengan NPM B1A022172. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pembuktian. Dan di sini saya memiliki buku hukum pembuktian pidana, esensi dan teori. Dan ini bukti kalau buku ini milik saya. Buku ini ditulis oleh Hariman Satria. Baik, kita langsung saja masuk ke bab 5 pada buku ini, yaitu mengenai alat bukti dalam KUHP. In criminalibus probationes deben esse luce clariores, artinya dalam perkara pidana bukti-bukti mesti lebih terang dari cahaya. Demikian, postulat Latin menegaskan tentang arti penting alat bukti dalam pembuktian pidana. Ulasan berikut ini akan menjelaskan panjang lebar mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia yang merujuk pada pasal 184 sampai dengan pasal 189 KUHP. Sebagaimana telah penulis kemukakan pada bagian awal buku ini, bahwa dalam praktik peradilan terdapat berbagai istilah mengenai pembuktian. Di antaranya adalah alat bukti merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran tentang suatu fakta. Bertalian dengan itu, Bell menggambarkan arti penting alat bukti dalam peradilan pidana dengan menyatakan evidence is always important and often crucial to the case. Criminal case in the present setting often depend almost entirely on the physical evidence at the scene. Witnesses, victim, and perpetrator are quite often silent, making evidence even more important. Ada 3 hal yang dapat dibaca dari pendapat Bell tersebut, yakni yang pertama, alat bukti merupakan suatu yang penting dan krusial. Kedua, alat bukti berkaitan dengan tempat kejadian perkara yang juga menyangkut barang bukti. Ketiga, saksi-saksi korban dan pelaku yang diam justru membuat alat bukti menjadi lebih penting. Hook menambahkan bahwa alat bukti juga menyangkut provides the foundation for the argument the attorneys plan to offer. It is viewed as the impartial, objective, and sometimes stubborn information that leads and judge or jury to their conclusion. Maka alat bukti sesungguhnya dapat dijadikan fondasi argumentasi seorang pengacara dalam membela kepentingan kliennya. Oleh karena itu, alat bukti mesti imparsial, objektif, dan mampu memberikan informasi yang utuh agar membantu hakim atau juri dalam penarikan konklusi terhadap suatu perkara pidana. Secara normatif, pasal 184 ayat 1 KUHP menegaskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ulasan sistematis normatif mengenai alat bukti tersebut akan diuraikan pada bagian berikut ini. 1. Keterangan saksi. Alat bukti yang paling utama dalam pidana adalah keterangan saksi, sehingga hampir semua pembuktian perkara pidana berfungsi pada keterangan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa selain alat bukti keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana masih diperlukan pula alat bukti keterangan saksi. Pertanyaan kemudian, apakah dimaksud dengan saksi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi didefinisikan sebagai orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Disebut juga sebagai saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan jaksa atau terdakwa. Sementara itu, dalam Kamus Ilmiah Populer, saksi didefinisikan sebagai seseorang yang melihat suatu peristiwa pidana atau diturutkan dalam suatu perjanjian. Kedua definisi tersebut mampu menggambarkan hakikat saksi dalam perkara pidana.
Secara normatif, pasal 1 angka 26 KUHP menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sementara itu, pasal 1 angka 27 menguraikan bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Ketentuan dalam pasal 1 angka 26 junto angka 27 KUHP tersebut eksplisit menekankan 4 bagian penting terkait dengan keterangan saksi, yakni pertama, istilah saksi itu sendiri. Yang kedua, keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Ketiga, syarat agar saksi disebut sebagai alat bukti keterangan saksi adalah jika seseorang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Keempat, pemberian keterangan tersebut untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan sehingga konteksnya menjadi sangat luas. Meskipun KUHP tidak lahir dari rahim kolonial Belanda, menarik jika membandingkan rumusan saksi menurut KUHP tersebut dengan rumusan yang ada pada pasal 342 ayat 1 Wetboek van Strafvordering Belanda yang berbunyi, Onder verklaring van een getuige wordt verstaan, zitne biedt het onderzoek op de terzichting gedane mededeling van feiten of omstandigheden welke het zelf waargenomen of ondervonden heeft. Artinya, keterangan saksi adalah hal yang dinyatakan di penyidikan dan di depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang dialami atau diketahuinya. Apabila dicermati, ada dua hal yang menyangkut definisi saksi dalam pasal 342 KUHP Belanda tersebut, yakni yang pertama, disebut sebagai keterangan saksi adalah yang dinyatakan saksi sejak tahap penyidikan sampai persidangan di pengadilan. Rumusan ini membawa konsekuensi bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti telah diakui sejak tahap penyidikan. Bandingkan dengan pasal 185 ayat 1 KUHP yang menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Kedua, saksi adalah yang mengetahui atau mengalami suatu peristiwa. Definisi ini kata Harriet lebih luas maknanya, sebab mencakup pula saksi yang memberatkan atau meringankan. Keterbatasan definisi saksi dalam KUHP tersebut kemudian diperluas cakupannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU nomor 8 2010 yang menegaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Putusan Aquo secara eksplisit menekankan tiga hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada pergeseran makna saksi yang disebutkan dalam pasal 1 angka 26 junto angka 27 junto pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP semula mestinya mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Kemudian dengan adanya putusan MK, saksi tidak mestinya mendengar, melihat, atau mengalami sendiri sepanjang mampu memberikan keterangan untuk tujuan penyidikan, penuntutan, dan persidangan pengadilan. Kedua, membuka ruangan lebih besar mengenai potensi seseorang bisa menjadi saksi meskipun tidak melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa pidana. Hal ini memungkinkan saksi alibi bisa memberikan keterangan sebagai saksi padahal kenyataannya ia tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Ketiga, putusan tersebut juga secara implisit membuka lebar-lebar keberadaan saksi a charge maupun other charge. Kedua, ada keterangan ahli. Quae in su arte credendum est, artinya setiap orang harus dipercaya dalam bidang keahlian sendiri. Demikian postulat Latin menjelaskan konteks keahlian. Ahli adalah orang yang mahir atau menguasai tentang sesuatu. Dapat juga dikatakan orang yang memiliki
kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi suatu ilmu. Sementara itu, keterangan ahli disebutkan dalam pasal 1 angka 28, yakni keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Kemudian, dalam pasal 186 KUHP menegaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Dalam penjelasan pasal 186 disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Yang ketiga, ada surat. Menurut Asser Al-Nerma, surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Pitlow bahwa surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak termuat tanda bacaan. Pasal 187 KUHP menegaskan bahwa surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atas suatu keadaan. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi terhadapnya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Yang keempat, petunjuk. Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya, sehingga untuk menjadi alat bukti perlu dukungan dari alat bukti lainnya. Secara normatif, alat bukti petunjuk diatur secara tegas pada pasal 188 ayat 1 KUHP yang menyebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindakan pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dapat dikatakan pada pasal 188 ayat 1 Aquo mendefinisikan bahwa alat bukti petunjuk meliputi dua hal, yakni pertama, perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara satu dengan yang lain. Kedua, dari tindak pidana yang masih ada menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana masih terkait dengan bukti petunjuk. Pasal 188 ayat 2 menegaskan bahwa bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Yang kelima, ada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti acap kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa alasan, yakni pertama, seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi dari alat bukti lainnya, misalnya keterangan saksi. Kedua, pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara, termasuk yang substansi tidak benar alias bohong. Ketiga, adanya penyangkalan terhadap dakwaan itu sendiri, tanpa alasan yang jelas dan tegas oleh terdakwa. Bertolak dari pasal 189 ayat 1 KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Tegasnya, dikatakan sebagai keterangan terdakwa apabila pertama, keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan. Kedua, berisi penjelasan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan tentang yang ia ketahui dan alami sendiri. Dalam pasal 189 ayat 2 disebutkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu
menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai yang didakwakan kepadanya. Apabila dicermati, ketentuan pasal 189 ayat 2 Aquo pada dasarnya memberikan ruang atau kemungkinan atas keterangan terdakwa yang diucapkan di luar sidang. Tetapi dalam praktik peradilan pidana, sesuai dengan putusan MA nomor 177K _KR _1965, keterangan terdakwa yang diucapkan di luar sidang pengadilan dianggap sebagai bukti petunjuk. Hal ini sesungguhnya merugikan terdakwa itu sendiri. Agar keterangan terdakwa memiliki kekuatan pembuktian, mesti terpenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di muka sidang pengadilan. Yang kedua, isi keterangan terdakwa harus menyangkut 3 hal, yakni perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahui sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri. Yang ketiga, nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai untuk dirinya sendiri. Yang keempat, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan mesti ditambah dengan alat bukti yang lain. Baik, kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab 6 dalam buku ini, yaitu mengenai pembuktian pidana dalam common law system. Yang pertama ada crime scene. In the film version of Richard Gordon, Dr. Books, the surgeon Sir Lancelot Spratt was one to say eyes first and most. Hence next and least and Tangu not at all about the examination of a patient. This is true of crime scene too. Demikian Marshall menggambarkan mengenai crime scene atau tempat kejadian perkara. Dalam pandangannya, organ tubuh seperti mata, tangan, dan lidah dapat menunjukkan bahwa telah terjadi sesuatu kejahatan di suatu tempat. Selaras dengan itu, Gerstenfeld mengilustrasikan tempat kejadian perkara dengan menghubungkan antara peristiwa berupa kematian, peran dokter di tempat kejadian, dan penyidik yang akan mengungkap misteri kematian tersebut. Secara gamblang diuraikan oleh Gerstenfeld, a coroner is called to the scene of crime to determine whether a death occurred by accidental, suicidal, homicidal, natural, or uncertain means, even if law enforcement officials feel that there's already exists enough evidence to proceed with a criminal investigation, they still must wait for the coroner decision before they act. Bertolak dari kedua ilustrasi tersebut, Bell kemudian menegaskan bahwa the crime scene can produce some of the most important evidence in an investigation. It can substantiate of refuse testimony of both the victim and the suspect. The physical evidence can put the suspect at the scene. Intinya adalah lokasi kejadian dapat menghasilkan beberapa bukti yang paling penting dalam penyidikan. Hal ini dapat memperkuat posisi korban atau membantah kenyataan tersangka. Oleh karena itu, tempat kejadian yang menghasilkan bukti fisik tidak dapat disangka lagi oleh tersangka. Atas pandangan Bell tersebut, Gerstenfeld mengingat bahwa crime scene procedure allow proper coordination among investigator, scientific laboratory personnel, and prosecutor. Interagency cooperation is essential to exoneration of the innocent and conviction of the guilty. Pendeknya, di lokasi kejadian dibutuhkan koordinasi yang baik antara penyelidik, personel laboratorium ilmiah, dan jaksa penuntut. Kerjasama antar lembaga tersebut sangat penting untuk membebaskan orang yang tidak bersalah atau meyakini orang yang bersalah. Pendapat senada dikemukakan oleh Fisher. Scientific crime scene investigation as police investigator in identifying suspect and victim of crime, clearing innocent person of suspicion, and ultimately bringing the wrong forms to justice. Artinya, lokasi kejadian dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi tersangka dan korban kejahatan, membebaskan orang yang tidak bersalah, dan membawa orang bersalah ke pengadilan. Agar tempat kejadian tetap steril dan solid,
diakses oleh orang yang tidak berkepentingan, maka penyelidik atau penuntut umum biasanya tiba terlebih dahulu di tempat kejadian dan memulai penyidikan. Sementara itu, penasihat hukum biasanya memasuki gambar di kemudian hari. Hal ini mesti dilakukan oleh penyidik agar barang bukti tidak rusak atau hilang yang berpotensi membebaskan pelaku. Ditekankan oleh Jackson Longer the Tiller, prosecution investigator usually arrive first at the scene of the crime and begin their investigation when the trail is fresh, whereas defense counsel typically enters the picture at much later date. Bertolak dari beberapa uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa istilah crime scene bisa disebut sebagai TKP yang di dalamnya menyangkut barang bukti sebagai bukti fisik, misalnya organ tubuh. Berkaitan pula dengan penyidikan dan petugas medis seperti dokter yang akan membantu penyidikan guna memastikan peristiwa yang terjadi sebagai kejahatan. Baik, selanjutnya yaitu ada corpus delicti. Corpus delicti adalah bukti yang nyata atau tidak terbantah yang menunjukkan bahwa kejahatan telah dilakukan. Dalam perspektif pembuktian pidana, definisi corpus delicti seperti yang disampaikan oleh Kadis, in law the terms refers to proof in establishing a crime. Accurate, that is, proof in establishing it's the necessary elements of the offense in question. Secara hukum, istilah tersebut merujuk pada bukti yang menyatakan bahwa suatu kejahatan telah terjadi. Hal itu menyangkut pembuktian terhadap unsur-unsur suatu tindak pidana. Arti penting corpus delicti adalah its effect of the admissibility of evidence. It is generally held that certain relatively suspect kind of evidence are not admissible unless there is some independent evidence of a corpus delicti. Singkatnya, corpus delicti berpengaruh terhadap dapat diterimanya bukti. Secara umum dinyatakan bahwa jenis-jenis bukti tersebut yang relatif mencurigakan tidak dapat diterima, kecuali ada beberapa bukti independen. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti lain seperti pengakuan untuk memperkuat bukti kejahatan yang telah dilakukan dan terdakwa lah yang mesti bertanggung jawab. Ditegaskan oleh Kadis, once of the prosecution has introduced such evidence, it can use the confession either to strengthen its evidence that a crime was committed or to prove that the defendant was the person responsible. Pendeknya, corpus delicti seperti yang disampaikan oleh Gianelli, a crime has been committed to establish the corpus delicti or actus reus the crime. Merujuk dari yang tersebut, dapat dikatakan bahwa yang disebut sebagai corpus delicti sesungguhnya adalah tindak pidana atau actus reus. Artinya, ada seseorang yang melakukan suatu kejahatan, tapi belum diketahui elemen kesalahannya atau mens rea. Untuk membuktikan mens rea tersebut berada di ranah pengadilan. Tugas penyidik adalah memastikan bahwa bukti-bukti mengenai corpus delicti telah lengkap sehingga tidak menyulitkan ketika membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Terkait dengan actus reus atau corpus delicti tersebut, sesungguhnya tidak terlepas dari definisi tindak pidana yang berkembang di negara common law, yang mengartikan sebagai a legal wrong for which the offender is liable to be prosecuted on behalf of the state and if found guilty liable to be punished. Bila ditelusuri lebih jauh, doktrin tersebut dipengaruhi oleh postulat actus non facet reum nisi mens rea, act doesn't make a person guilty unless the mind is guilty. Dapat dikatakan bahwa dalam tindak pidana tergantung dua hal, yakni actus reus dan mens rea. Actus reus adalah perbuatan lahir atau perbuatan yang melanggar ketentuan pidana, perbuatan melawan hukum, sedangkan mens rea adalah sikap batin atau keadaan psikis pelaku atau unsur subjektif. Jadi eksistensi corpus delicti tidak dapat dipisahkan dari mens rea. Selanjutnya untuk yang ketiga ada adversary system. Istilah adversary system merupakan karakter hukum acara pidana di negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Meskipun demikian, adversary system dikenal juga dalam hukum acara pidana di negara Eropa kontinental seperti Belanda dan Prancis, yang disebut dengan istilah akusatorial, yang acap kali dilawankan dengan
inquisitorial, baik akusatorial maupun inquisitorial, diharapkan dapat memosisikan peradilan pidana which is administratively efficient and minimize the risks. Pada dasarnya, antara prinsip akusatorial dan inquisitorial lebih dilatari oleh perbedaan nilai yang diusung masing-masing. Akusatorial memandang tersangka sebagai pihak yang mesti mendapat perlakuan yang sama dengan jaksa, dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan di pengadilan. Sementara itu, inquisitorial memandang tersangka sebagai objek pemeriksaan oleh penyidik dan JPU sehingga sangat mungkin dikebiri hak-haknya oleh negara. Pada saat ini hampir tidak ada lagi negara yang benar-benar pure menganut kedua prinsip tersebut secara bersamaan. Dalam norma hukum acara pidananya, beberapa negara seperti Belanda bisa dikatakan considered dengan country that is probably the most inquisitorial in Western Europe. Kemudian, negara Eropa Barat lainnya seperti Inggris, Skotlandia, dan Wales bisa dibilang may be considered the most accusatorial. Sementara itu, negara yang termasuk dalam Nordic Continental Law seperti Jerman dan Swedia has the dimension adversarial inquisitorial. Mungkin itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.